Oke. Pak Atau King penunggang David kuda. dulu, King David belum itu. Pak King David Oh, udah Pak greget King tuh. David. Oh, Udah silakan, greget dia tuh. silakan. King Oh, David. saya mau Nah, tanya silakan. penciptaan. Gak apa-apa, King Pak David. Lidara itu. Silakan. Pak Lidara itu. Oke. Oke, Pak penunggang kuda. Dari kita di sini kan berbicara, ya tadi kita sama-sama mengerti bahwa di sini kita bicara pakai logika. Benar nggak Pak penunggang kuda? Oke, logika. Silakan. Logika itu apa Pak? Saya mau tahu dulu. Logika itu apa? Artinya bisa diterima secara akal kalau menurut saya. Akal itu apa Pak? Akal? Otak akal bukan Pak? Bukan. Jadi kalau otak apa Pak? Ya otak itu tempatnya pusatnya dalam berpikir Nah, apa namanya, berarti secara anatomi berpikir kan? secara logika itu, kalau menurut saya berpikir secara logika itu pakai otak yang waras Pak. Itu logika. Oke, silakan. Ya, Oke. benar nggak Pak? Enggak sepakat dulu, kita benar nggak? Kita sepakati. Oke ya, berarti pakai otak yang waras. Jangan pakai otak yang tidak waras. Ya, oke. Sekarang saya tanya. Oke. Sekarang saya tanya. Dari mana, ini kebenaran ada dokter. Kalau nggak percaya, Bapak bawa dokter Bapak. Sekarang saya tanya, di mana sejak kapan air mani itu keluar dari tulang punggung? Kemudian perempuan, air maninya dari tulang dada. Coba Anda jelaskan. Ini pakai otak yang waras ya. Silakan. Pakai otak yang waras. Ada dokter di sini kah? Ada. Ini Pak Dokter Pak Leon Peter. Boleh Pak. tanya ke dokter di sini. Ya, boleh. Di mana pusat saraf tertinggi dalam tubuh manusia kalau bukan di punggung? Bukan pusat saraf Pak. Ini kembali lagi ke otak dulu, dan logika. Nggak bisa. Air mani itu. Oke. Saya tanya Pak Dokter Leon Peter. Sekarang ke situ dulu. Iya sebentar. Pak Leon Peter. Ya. Apakah air mani itu ada di tulang sumsum atau tulang saraf? Bukan. Bukan, Pak Rey. Air mani ada di mana, Pak? Kalau air mani itu letaknya, kalau air mani ada lelaki yang punya, pria. Kalau wanita tidak memiliki air mani. Kalau pria, kalau pria itu letaknya di bawah kantong kemih agak ke belakang sedikit, Pak. Berhubungan nggak sama tulang dada dan tulang punggung termasuk tulang sumsum? Tidak ada hubungannya sama sekali. Saya begini, kayak Pak siapa tadi yang bertanya, Pak? Iya, saya Pak Leon, Pak. Semuanya. Pak Lidara, sebentar Pak Lidosti. Coba sebelum sampai ke situ. Ini, ya. Dari mana Bapak ambil acuannya begitu? Yang mengatakan dulu. Dari mana ambil? Surah 86 ayat 6 dan 7. Surah Al-Quran. Buka. Sebentar saya buka ya. Coba sebentar. 86 saya bisa jelaskan dulu. Oke. Surah 86 ayat berapa tadi Pak Penggugat? 6 dan 7. 6 sama 7. Ya, 86. Saya buka biar si penunggang kuda ini Buka. Ya, sebentar. Surah 86 ya. Kita jangan takut pada kebenaran, Pak. Iya. Buka aja. Nah, itu saya setuju. Kalau kamu ngomong gitu, saya silakan, setuju. Oke, ini saya share screen. Pak Bom, tolong share screen saya, Pak. Ini Quran Anda sendiri yang ngomong. Pak Bom tolong, tidur. Pak Bom. Pak Bom. Pak Bom. Bom ah. Pak Bom. 86. Surah 86 ayat 7 dan 8. Ayat 6 dan 7. Bom. Meledak. Ayat 6 dan 7. Tuh, baca Pak. Ini Quran Anda, Pak. Surah 86 ayat 7. 6 dan 7. Silakan Pak penunggang kuda dibaca. Ini kita bicara pakai logika ya, dengan otak waras ya Pak ya. Kita jangan takut pada kebenaran, Pak. Betul. Benar, jangan takut. Apa katanya di situ? Coba saya baca dulu.
Adika minba antara itu. Dan dia ciptakan air mani yang terpancar. Terus di bawahnya, apa di bawahnya? Di source ke atas, yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi dan tulang dada. Terus ke bawah lagi. Ya udah cukup itu aja Pak. Yang keluar dari air mani itu keluar, apa nggak nyambung ya? Yang nggak nyambung Pak. Benar-benar. Nggak ada nyambungnya Pak. Nggak ada nyambungnya Pak. Terus kembali ke atas saja. Apakah ayat ini menyangkut tentang penciptaan? Coba terus ke atas lagi ayat 7 ya. Yang keluar mana dari penciptaan? Punggung, sulbi. Masih kurang yakin. Dada. Silakan baca terus. Nah, nggak apa-apa. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Terus persoalannya di mana itu Pak? Ya. Makanya saya sebentar Pak. Sebentar. Diam dulu yang lain, diam dulu. Saya mau ini kan kita bicara tadi sudah sepakat pakai otak. Iya. Pakai otak sekali lagi pakai otak dengan otak yang waras Pak ya. Kebenaran Pak, jangan takut kebenaran. Iya. Sekarang ini saya tanya, keluar dari tulang punggung, sulbi dan tulang dada. Kan kita bukan dokter Pak penunggang kuda. Ya, nanti saling menyerang. Ya, nanti akan kamu saya sampaikan begini Pak ya, saya sampaikan begini. Sebentar dulu. Ini ada dokter, ada dokter yang ahlinya. Kita dengar dulu dokter. Pak Leon Peter, silakan Pak. Iya, Pak Rey. Kalau apakah ayat ini bisa dibenarkan dari sisi medik dan dari sisi otak yang waras? Silakan. Saya pastikan tidak, karena ini menyatakan bahwa air mani yang dimaksud tadi itu kan berasal dari tulang rusuk ya, artinya tulang depan ya, sama tulang punggung. Ya. Saya pastikan ya di situ disebut tulang sulbi ya. Ya. Memang kalau kita lihat dari fungsi tulang rusuk ya itu fungsinya itu melindungi ya isi rongga torak dan namanya itu mediastinum untuk membantu proses pernapasan, salah satu fungsi. Fungsi yang kedua, melindungi organ tubuh yaitu jantung, paru-paru dan hati. Itu fungsi dari tulang rusuk. Nah, terus kalau kita bicara tulang punggung ya, atau disebut juga tulang belakang. Nah, kalau tulang belakang itu berfungsi menyokong tubuh ya, menahan tubuh serta melindungi, memang ada melindungi saraf-saraf tulang belakang. Tetapi saraf yang dimaksud di sini yang ada pada tulang punggung itu bukan saraf yang menghasilkan sperma atau pembuahan. Nah, saraf yang dimaksud di sini yang ada di tulang belakang, dia menempel itu, dia berfungsi mengirimkan dan menerima pesan antara otak dan tubuh. Itu memang adanya di tulang punggung atau tulang belakang. Nah, tulang belakang ini terdiri dari tulang-tulang kecil. Nah, itu disebut dengan vertebra. Dia bertumpuk satu sama lain. Mulai dari tulang tengkorak ya, tulang kepala kita itu hingga kepada tulang panggul. Nah, jadi kalau ada pernyataan ya yang menyatakan bahwa sesuatu yang membuahi atau disebut air mani memang bukan dari situ. Nah, karena wanita, saya bicara wanita dulu ya. Kalau wanita itu berasal dia sel telur wanita atau ovum ya. Nah, ini ovum ini diproduksi di dalam ovarium atau indung telur bahasa Indonesianya, bahasa lebih mudanya. Nah, dia ini dibuahi. Jadi memang ada proses pembuahannya itu. Nanti kalau pria itu berhasil asalnya dari sperma. Sperma itu dihasilkan oleh testis ya.
atau pembentukan spermatozoa itu di dalam testis itu. Dia lewat pembelahan di dalam testis itu yang 2 bola itu di bawah belalai gajah kita itu. Dia lewat pembelahan yang namanya itu spermatogonium. Makanya pria itu memiliki unsur kromosomnya itu X dan Y karena pembelahan dia. Beda dengan wanita XX gitu. Nah, terus kromosom yang dihasilkan oleh sperma kan ada kromosom genetiknya itu. Nah, itu dihasilkan dari protein dan molekul DNA. Jadi kalau ada pernyataan itu tidak benar. Sedangkan yang saya mau bilang juga bahwa sperma ini dengan air mani adalah dua hal yang berbeda. Ya, untuk pembuahan adalah sperma. Air mani yang tadi saya katakan letaknya ada di bawah kantong kemih agak ke belakang sedikit, itu bentuk memang berupa cairan. Dia mendorong. Jadi dia transportasi daripada sperma sampai kepada ovum itu. Jadi tidak benar baik itu wanita memiliki air mani atau sperma berasal dari tulang, itu pernyataan yang menurut saya sangat salah. Itu mungkin sudah jelas ya pernyataan saya ya. Berarti kesimpulan medis dan Pak, kesimpulan fakta. Sebentar Pak Penunggang Kuda. Sebentar, saya mau bertanya kesimpulan kepada dari dokter dia. dulu. Jangan disimpulkan dulu, saya tanya dulu kepada dokter. Oke, Anda silakan. tidak menguasai hal ini. Ya, silakan. Sebelum dia berada di bawah tulang, di bawah apa tadi itu, di bawah testis itu, cairan itu di mana Pak sebelumnya? Sebelum berkumpul di situ. Yang Bapak maksud ini pria atau wanita, Pak? Mau pria atau wanita, sebelum dia berkumpul pada satu tempat yang Anda sebut sel telur dan sperma itu, dia dari mana asalnya sebelumnya, sebelum berkumpul di situ? Dia memancar dari mana? Kalau pria ya itu dari sperma, dari pembelahan. Ya, lalu tadi kan di situ ayatnya begini Pak, dalilnya itu kan mengatakan ya, air mani yang memancar, ya kan? Ya. Di situ ayatnya ya. Itu ya. Terus ini kan air mani tadi Pak dokter bilang belum bicara mengenai sperma dan sel telur kan? Iya. Ya kan, belum kan? Ya. Nanti setelah Jadi itu, pertanyaannya? Pertanyaan saya, itu sperma itu yang Bapak bilang tadi berkumpul di bawah testis itu berawal dari mana awalnya? Sampai iya. Yang menghasilkan maksudnya itu. Yang menghasilkan sperma ya. Dari mana asalnya? Sebelum dia berkumpul di bawah testis itu dari mana? Ya, yang menghasilkan sperma itu dari protein, Pak. Dia kan? Pembentukan yang namanya spermatozoa. Nah, spermatozoa ini sebelumnya dari terus. Kalau protein dari makanan, Pak. Dari makanan, Pak. Saya itu bertanya dokter ini bertanya baik-baik ini jangan emosi Pak Bom. Bukan emosi, Anda ini marah-marah. Ditanya terus tanya Anda ini kan dirasuki Roh Kudus, jangan emosi lah. Ajaran kasih ya Pak. Oke. Anda dirasukin Jibril soalnya. Kamu maksudnya itu sperma diproduksinya di daerah organ tubuh yang mana? Itu aja dijawab. Sperma itu ada di produksinya di mana Pak Dokter? Silakan Pak. Kalau sperma, Pak Dokter, tunggu dulu. Perlu dipahami Pak Dokter bahwa kan Anda dokter, saya bukan dokter, otomatis Anda lebih tahu mengenai ini ya kan? Jadi saya harus bertanya supaya betul-betul ini, jangan marah Pak Bombom. Saya ini bertanya karena tidak tahu. Nah, disampaikan aja Pak Bombom, karena saya juga baru baca dari ini, baru baca ayat ini kan. Oke. Saya jelasin ya Pak. Adapun nanti saya akan mencari kebenarannya lebih spesifik. Kalau Anda meminta kepada saya menjelaskan, saya bilang saya bukan dokter, makanya ada dokter di sini. Kita tanya ke dokter. Ya sudah, diam aja, mau dijelaskan sama dokter. Pak. Coba Penunggang Kuda diam aja, mau dijelaskan. Silakan Pak Leon Peter. Pembentukan pria dan wanita ini berbeda. Saya mulai dari pria dulu deh ya. Pria dulu, lebih simpel dia. Nah, pembentukan sperma itu ada di ruang testis, Pak. Bapak kalau punya bola itu 2 bola itu di yang menggayut itu. Biji ya. Saya bilang biji ya. Biji 2 tuh yang di bawah. Ya 2. Di bawah titik. Nah, spermatozoa itu adanya di situ, Pak.
Nah, di dalam testis. Nah, proses dia menjadi sperma itu disebut proses pembelahan spermatogonium, Pak. Jadi belah dia jadi sperma. Bentuknya itu kayak kecebong, Pak. Dia jumlahnya jutaan. Diproduksi oleh kaum pria ini jutaan. Nah, pada saat dia produksi itu selesai, lalu dengan seksualitas mengalirlah air mani, Pak. Air mani ini beda dengan sperma ya, Pak. Jadi dia membantu pergerakan sperma. Jadi air mani ini membawa sperma ke dalam ovum atau ovarium ya, ovarium wanita, sel telur wanita. Pada saat kapan sperma ini dikeluarkan oleh kaum pria? Pada saat ejakulasi atau orgasme ya. Nah, orgasme keluar dia. Pada saat mendapatkan kepuasan sperma ini keluar. Nah, itu. Nah, terus saya akan menjelaskan bagaimana sel telur wanita itu terbentuk, kan begitu ya, Pak. Nah, sel telur wanita ini diproduksi di dalam ovarium. Sel telur wanita ini mengandung hormon yang namanya androgen, ya. Nah, sel ovarium ini lebih dikenal dalam bahasa kita tuh sehari-hari indung telur, Pak. Nah, indung telur ini ada boleh dibilang tingkat kematangan, ya. Apabila sudah siap dibuahi. Pak dokter jelaskan dulu ovarium letaknya di mana? Kalau ovarium ya di belakang vagina, Pak, di dalam dia, di bawah bukan pusar, di tulang Pak, dada ya, bukan di tulang dada ya. Ya, bukan, ya. Pak. Nah, pada saat sel telur ini siap, ya, wanita akan melepas sel telur ini, ya, kalau sudah bertemu dengan sperma, Pak, sudah matang, dia akan dilepas menuju yang namanya tuba palofil, Pak. Ya, tuba palofil ini bertemunya antara sel dengan sperma yang siap membuahi, ya. Nah, proses ini yang disebut dengan ovulasi. Jadi ketemu nih, Pak, sperma dengan sel telur wanita. Jadi sel telur wanita ini sifatnya dia menunggu, ya, menunggu. Bila pembuahannya berhasil, ya, baru sel telur ini baru bergerak dia menuju rahim. Nah, disinilah, Pak, mulai dia menempel di rahim, ya, membentuk semuanya, berkembang sampai berkembang menjadi janin. Nah, terus sperma yang jutaan segini banyak kemana? Nah, cuman satu, Pak. Cuman satu. Yang jadi satu, yang lainnya akan terbuang lewat dengan proses itu yang tiap bulan itu menstruasi, Pak, namanya, ya. Makanya untuk wanita-wanita yang boleh dibilang mandul, itu sel telurnya tidak bisa dilepaskan keluar dari ovarium. Nah, terus saya pernah bicara juga, bincang-bincang dengan dokter yang dibawa waktu itu oleh Aditya. Katanya sel telur wanita itu sehari matangnya itu cuma satu, itu pernyataan yang salah juga. Sel telur wanita itu bisa 15 sampai 20 kali dia menghasilkan sel telur itu. Gitu. Kalau memang gagal, pokoknya semua akan dibuang lewat menstruasi. Begitu ya, terima kasih, Pak Leon. Jelas ya? Ya, sama-sama. Jelas. Jadi begini ya, tadi penunggang kuda sudah dengar jelas. Kesimpulannya, fakta dan bukti bahwa air mani adanya di kantong kemih yang bijinya penunggang kuda ada 2, itu diproses di situ, tidak pernah ada di tulang dada dan tulang punggung. Oke. Mau tanya lagi, silakan. Masih nggak percaya juga? Ya. Halo, sebentar. Saya mengucapkan salam dulu kepada teman-teman. Shalom Pak Ali Dosti, ya. Terutama terima kasih untuk Pak Bambang, mudah mengizinkan saya masuk, dan kedua terima kasih sekali juga untuk Pak Leon barusan. Waduh, penjelasannya itu sangat-sangat wow, rinci tanpa ilmu saya benar-benar. Pak Ali, Pak Ali Dosti. Terus Pak penunggang kuda, sebentar Pak Ali Dosti, saya perkenalkan. Pak penunggang kuda Pak Ali Dosti ini juga Muslim, Pak. Sama dengan ya, assalamualaikum Pak penunggang kuda. Pak Ali Dosti dengar dulu ya.
Iya, Sudah gimana? selesai, cukup ya. Saya mau Ya, bertanya diam lagi dulu, Pak, saya mau Pak diam. Dokter ya. Enggak, Pak sebentar. Dokter. Silakan. Boleh saya itu menanggapi Belum yang Pak, tadi? belum Pak, belum waktunya Pak Ali. Sebentar Pak. Ini saya masih sama saya penunggang bertanya kuda, dulu Pak. satu kali lah. Oh Gak ya, apa-apa monggo. Pak Ali Gusti, sabar Pak Gusti. Kita berikan pencerahan kepada mereka semua di sini. Sabar dulu, satu-satu dulu. Yo intinya Biar saya berbagi gitu lah intinya. Saya Ya, sendiri berbagi juga kebenaran tadi aja. dapat ilmu Kita jangan dari takut pada kebenaran. Pak Leon, Ya. ya kan? Bagus tadi penjelasannya Pak Leon ini, makanya saya mau bertanya ke Pak Leon. Iya. Iya, Pak silakan Leon. Pak, silakan. Iya Pak. Saya emang nggak ada ruginya. Mana lebih dulu itu air mani atau sperma? Sperma dulu Pak. Sperma dulu. Karena sperma itu dia dibentuk pada saat kita terangsang, Pak. Pada saat kita mengalami. Oke, tunggu Pak ya. Tadi iya, ada gitu. katakan tadi di sini bahwa ayat 6. Coba dibuka lagi dalilnya itu tadi tarik ayat 6 itu. Ayat 6 apa Pak maksudnya? Yang kita dipermasalahkan ayat 7-nya Pak. Sebentar Pak penunggang kuda. Yang dipermasalahkan ayat 7-nya, jangan ke ayat 6. Tunggu dulu. Jangan Tadi kan jangan Anda mau lari-lari ke 6. Enggak, saya permasalahkan ayat 7. Kan tadi 6 dengan 7. 6 dengan 7. Dia bilang ada kesalahan di sini. Ayat 7, ayat 6 benar air mani terpancar yang keluar dari tulang punggung dan tulang sulbi. Di dalil ini sabar Pak dulu. Kan 2 dalil yang dibuka. Di sini dalil nomor dalil ayat 7 penunggang kuda, saya bukan terpancar air mani yang keluar dari tulang punggung dan sulbi. Kan tidak ada masalah di situ kan, ini ilmiah toh. Air mani kita pakai otak yang waras Pak. Pakai otak waras. Apakah air mani Pak Leon Peter? Sebentar kamu jangan cerewet dulu ya. Enggak, sebentar. Tidak, saya bertanya terpancar enggak dulu? Pak Leon Peter, apakah air mani itu keluar dari tulang punggung dan tulang dada? Cukup itu aja, silakan jelaskan. Ini apakah air mani itu terpancar? Tunggu dulu, apakah Pak Leon Peter, air mani itu keluar dari tulang punggung atau tulang dada? Anda kan bilang tadi Pak, kita pakai otak yang waras. Tidak. Air mani itu keluar dari tulang punggung atau tulang dada? Ya, air mani itu Pak penunggang kuda keluar dari tulang punggung atau tulang dada. Silakan Pak Leon jelaskan benar atau tidak. Saya sudah tadi jelaskan Pak Loyo, sudah. Tidak usah diulangi lagi. Bosan berarti Pak Leon sebentar Pak Leon. Inilah tipikalnya OTC. Berarti Pak Leon, Pak Bom tolong turunin dulu Pak Bom dia. Pak Bom tolong turunin dulu biar kita kebenaran. Nggak apa-apa dia kasih. Iya. Apalagi yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Apalagi yang mau ditanyakan? Ini kan 2 dalil yang diangkat di ayat 6. Dia bilang kan tidak pakai otak yang waras. Kita pakai otak yang waras dulu. Air mani terpancar apa tidak? Bukan soal terpancar. Anda jangan framing otak Anda yang nggak benar. Sebentar, Pak Bom turunin dulu Pak Bom. Saya minta turunin dulu Pak. Terpancar. Pak Bom tolong. Pak Bom enggak. Saya permasalahkan bukan air mani terpancar. Mencari kesalahan dalam Al-Quran tidak ada Pak. Yang saya permasalahkan bukan air mani terpancar. Yang permasalahkan bukan air mani terpancar yang keluar dari tulang punggung. Alidara, sabar. Pak dokter yang bicara sama dia. Penunggang kuda, kalau Anda tidak mau dengar dokter, saya kasih turun Anda. Bukan Pak. Saya dengar apa kata dokter. Sorry Pak Bambang. Saya membantah dokter. Biarkan aja Pak Lidara, biarkan dia bicara sama Pak dokter, biarkan aja. Bukan, dia permasalahkan air mani terpancar. Kalau air mani memang terpancar Pak. Tapi yang keluar dari tulang sulbi dan tulang punggung. Ya udah kita tahu. Ini jin. Sabar Pak Lidara, sabar. Dia lebih pintar Pak dokter. Biar kita tunggu dokter dulu, biarkan. Bikin malu dia. Dia sudah jadi malu. Pintar dia. Berarti benar sudah. Saya pertama benar sudah ayat 6 ya. Kita garis bawahi benar ayat 6 ya. Jangan. Ayat 6 benar. Ayat 7 pakai otak. Ya, pakai otak. Sekarang saya bertanya ke Pak dokter, ya kan? Iya, silakan. Silakan. Diam dulu, biar dokter jelaskan. Aduh. Sudah dijelaskan dokter, saya sudah terima, tidak ada saya bantah apa yang dikatakan Pak dokter tadi. Berarti salah dong. Tidak benar. Berarti salah dong ayat 7-nya. Berarti nggak pakai otak dong, nggak waras dong otak. Tunggu dulu, saya belum ayat 7-nya.
Saya belum mengatakan mulut salah. kau bisa diam kan tidak? Saya kasih turun. Rancur. Bukan. Coba, Itu coba. tidak salah. Ya, Saya belum silakan. bilang salah. Silakan Kita Pak cari Diam, Nunggang diam, Kuda, diam, diam. Biar Penunggang. Pak Dokter dulu. Ya. Silakan Pak. Ya, Begini, diam, ya. begini. Ya. Ya, diam ya. Biar Pak Dokter Ya, dulu ya. Oke. Saya jelaskan ya. Di luar bahwa air mani itu keluar terpancar ya, di luar itu, di luar konteks itu, tapi saya mau katakan begini ya. Ini dari ilmu kesehatan. Bapak mau tanya siapa juga jawabannya sama. Karena saya senior, Pak. Nah, jadi yang saya mau katakan, air mani ini dalam artian ya, dalam artikulasi atau definisi, air mani ini tidak menghasilkan pembuahan. Satu. Yang kedua, wanita saya pastikan tidak memiliki air mani. Yang kedua, ya. Yang ketiga, kalaupun seorang wanita mengeluarkan cairan, itu namanya pelumas, Pak. Nah, lebih dikenal dengan nama lubrikan. Jadi tidak benar kalau wanita satu mengeluarkan air mani. Ya, dua, air mani terjadi pembuahan karena air mani tidak, karena pembuahan itu terjadi oleh sperma. Jadi air mani ini dia bukan, jadi kita jangan samakan dengan sperma. Kenapa? Karena air mani ini hanya sebagai cairan penghantar. Sedangkan pembuahan itu sendiri dilakukan oleh sperma. Itu penjelasan dari saya. Mungkin sudah jelas ya, Pak? Ya, silakan, Pak. Oke. Oke, Pak Ini Dokter, kan masalah terima saya. kasih penjelasannya. Sebentar. Ini masalah saya. Saya katakan ya Pak Leon, berarti air mani itu tidak pernah sekalipun keluar dari tulang punggung dan tulang sulbi. Benar nggak Pak Leon? Ya, betul. Benar, Ya. benar. Oke, saya tanggapi ya, saya tanggapi ya. Kalau Oke, sebentar tunggu, dulu Pak, sebentar Jangan saya takut. Penunggang kuda, saya diam mohon dulu aja. takut. penunggang Mas, kuda. Jangan takut, saya baru menjelaskan ini. Pak penunggang Coba, kuda, coba saya dulu. jelaskan dulu ya. Saya Sudah jelaskan dengan dijelaskan sama baik-baik. dokter. Iya, Sudah dijelaskan, saya lagi berarti bicara. sebentar dulu, berarti ayat 7 itu di Ayat 7 bunyinya otaknya coba. Pak. Ayat 7 itu di otaknya penunggang kuda, berarti penunggang kuda otaknya tidak waras. Betul. Karena tidak pernah ada air mani keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Betul. Saya dikik. Coba. Sebentar. Pak, Iya, silakan Pak Ali, silakan. Pak penunggang kuda, coba diam dulu. Terus coba, ini maksudnya biar cepat selesai. Masa berjam-jam membahas air mani terus coba. Karena keras kepala dia, Pak. Keras kepala dia itu. Ini malam minggu bukan karena Sabtu. dia Langsung. ngeyel, Dia masih Pak tolak. Ali Dosti. Karena dia Ini kita ngeyel pakai dari botol tadi. ini. Tolong diam Iya. dulu, saya Tolong. bicara sekali dulu. Tolong diam dulu. Itu kan Izinkan saya ayat bicara. ada di ayat 7. Coba sekarang Di ayat dibuka 7 dari dia mengatakan, tolong Pak Lidesti, coba buka ayat 7. Aduh. Enggak, sebentar. Please, sebentar. Sudah Ya, lah, turun dulu. sudah gugur Oh, itu ayat itu. Enggak, ya, turunin dulu aja. Itu jelas Kamu sudah diam di gugur bawah ayat dulu. itu. Rewet ini. Dibuka lagi Bodoh. dari ayat yang pertama, coba saya baca. Ini. Maksudnya ini, nanti saya akan sampaikan menurut pemahaman saya. Yo, coba. sebentar Pak Ali Dosti. Ini nggak perlu pemahaman. Sebentar Iya. Pak Ali Dosti, sebentar ya. Ini sudah jelas di sini. Bahasa Indonesia paham kan kita orang Indonesia Iya kan Pak? paham. Iya, Paham. Dia nggak usah Yang dari atas keluar. apa? Nggak usah dari atas, Nggak, nggak usah ke maksudnya bawah. Kita bukan. lihat konteks sebentar Pak. Kita Nah, lihat untuk melihat konteksnya konteks yang ini. sepenuhnya kita harus Dia- mulai dari ayat 1. Dia sebentar saya potong dulu. Ini saya menekankan di sini. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ya, Oke, betul. koma, terus disambung Iya. di ayat 7. Air mani yang terpancar itu yang keluar dari tulang punggung, sulbi dan dari tulang dada. antara, baca antaranya Dari Pak. antara pulang Dari ya dari antara tulang punggung, sulbi dan tulang dada. Apakah ada Sekarang air itu testis mani ada di mana? sebenarnya ada di tulang punggung atau tulang dada? Saya tanya Pak Keluarnya Dokter. air mani. Tunggu, Kalau satu-satu dari dulu. tulang punggung Sebentar. ada di atas. Tadi dokter sudah jelaskan air mani Satu-satu dulu, itu satu-satu dulu. diproduksi dari testis yang ada di bawah. Jauh Ya, dengan tulang itu dada terpancar dan tulang dari antara. sulbi. Tunggu dulu. Ya, Makanya terus saya mau kemudian jelaskan.
terpancar dari antara. Penunggang kuda diam. Makanya ini saya mau jelaskan. Nggak mungkin terpancar, Pak Bomon turunin dulu. Keluar. Turunin dulu, Ya, sebentar turunin Pak. aja dia Pak, nggak Pak Ali. berlaku tuh orang di Ya, sini. Pak Bodoh Ali. sekali dia. Jadi saya jelaskan di sini, ini jelas yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Berarti dengan kata lain, air mani ini lewat dari tulang punggung dan tulang dada. Benar nggak Pak Ali? Ya, saya akan benar nggak yang keluar? Sebentar. Oke, saya akan bukakan dari ayat satunya. Oke, saya ikutin ya. Baca sendiri satunya. Ya, oke, baca silakan Pak. Dari ayat 1. Ya. Baca, Pak. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Oke, terus ada nyambungnya nggak ini? Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Oke, terus. Yaitu bintang yang bersinar tajam. Oke, terus. Ya. Terus setiap orang pasti ada penjaganya. Terus, oke, terus. Maka hendaklah manusia memperhatikan, coba saya baca Arabnya. Fal yang baca bahasa Indonesia aja Pak. Insanu mimma khuliq, ya kan? Maka Indonesia aja. Ya, oke. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Terus dia diciptakan dari air dalam kurung mani yang terpancar. Terus yang keluar dari mana? Antara tulang punggung, yaitu sulbi dan tulang dada. Terus ya kan? Baca semua, nggak apa-apa, biar jelas. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah mati. Udah, ini sudah cukup. Terus nyambung nggak? Sebentar Pak. Nyambung nggak kira-kira Pak yang dari ayat 1 sampai ke 8? Kembali ke ayat 6 dulu. Oke, ayat 6 dulu. Ya, oke. Ya, kita ini biar puas. Gue kasih pencerahan ke mereka ini. Poin pertanyaan itu kan ada di ayat berapa? Ada di ayat 6 dan ayat 7. Ya, poin kan ayat 6 saya 7. Benar nggak saya, Pak? Benar nggak saya poinnya di sini? Sebentar, saya jawab dulu. Dia diciptakan dari air mani yang memancar. Di sini kan ya, betul. Sebentar. Ayat turunin sedikit. Ayat 6-nya. Bukan. Naik berarti naik. Nah, di sini mani ini kan dalam kurung. Jadi secara tekstual khuliqa bermakna diciptakan. Baru kok Pak Ali langsung aja ke intinya Pak Ali, tidak usah tadi Pak Dokter sudah menjelaskan. Intinya aja betul. Intinya apa? Jadi gini, sebentar Pak, sebentar ya. Di sini Pak Ali menurut sebentar Pak Ali. Di sini intinya adalah penciptaan manusia, benar nggak Pak Ali? Iya, betul. Iya kan, benar kan? Jadi ayat yang 6 itu merujuk kepada laki-laki, ayat yang 7 merujuk kepada perempuan. Nah, jelas kan? Jadi di situ sebenarnya tidak ada teks Arab yang salah di situ. Mani itu nggak ada. Nggak ada yang salah di situ, Pak. Jadi air ini apa? Oke. Sekarang jadi pertanyaan saya. Udah Pak penunggang kuda nggak level lah. Saya bicara sama Pak Ali. Masuk kotak ya, turunkan aja. Sekarang saya tanya dengan Pak Ali, kan dari kemarin saya diskusi dengan Pak Ali terus, benar nggak Pak Ali ya? Oke. Oh iya. Kalau mani Pak Ali bilang bukan, berarti mani ini bukan tidak ada di teks aslinya, tidak ada ya? Kita coret ya mani aslinya ini. Nggak ada. Sebentar. Berarti mani Arabnya sebentar. Coba Arabnya diperlihatkan. Oke. Teks Ya. Arabnya diperlihatkan. Tuh, Arabnya. Ya ini Arabnya.
Kalau mani translate aja. bahasa Indonesia mani, sebentar. Bahasa Indonesia yang apa istilah mani itu di bahasa Arabnya adalah nutfah. Kalau main itu artinya air dan dafikin berarti yang terpancar. Oke, mani kita buang. Mani nggak ada, ya. Iya. Buang, di dalam kurung itu adalah tambahan terjemah. Buang. Tambahan. Oke. Jadi berarti secara tekstual tidak ada mani di situ. Hanya menyebutkan air yang terpancar. Berarti semua yang ada di dalam kurung itu tambahan dan sebenarnya tidak ada, benar nggak Pak? Buang. Itu tambahan terjemah. Ya. Betul. Iya, berarti harusnya dibuang kan? Dibuang ya, dong. Bukan harusnya dibuang, itu melengkapi masalahnya. Kan aslinya ada, katanya Pak. Tadi Bapak secara tekstual memang nggak ada. Jadi sekarang udah pegang yang asli dong. Pak Ali, dengar dulu. Diciptakan. Pak satu. Pak Ali. Air. Dafikin. Pancar. Saya udah paham. Saya udah paham. Maninya nggak ada. Iya, maninya nggak ada. Sekarang berarti dia diciptakan dari air yang terpancar, benar nggak? Iya. Sekarang saya tanya air apa itu? Sebentar Pak Ali. Pak Ali juga sama juga sih. Iya. Sekarang saya tanya, diciptakan dari air yang terpancar. Air apa itu? Jelaskan. Air laut. Itu air mani. Ada tambahannya kan ditambahan. Air mani. Tadi katanya mani itu tidak ada Pak di dalam kurung. Di tekstualnya. Sebentar Pak King David, biar kita cuci otak-otak mereka dulu ini. Ya udah hajar. Pak, saya paling seneng ini kalau di persidangan, soalnya saya akan uber terus. Ya sebenarnya berarti air mani ini ada nggak Pak di dalam teks aslinya? Teks maninya nggak ada. Nggak ada. Berarti disebutkan diciptakan dari air yang terpancar. Nah, air yang terpancar itu apa? Ya tentunya adalah mani. Seperti itu. Berarti air mani kan? Iya, air mani. Nah, tadi jangan Bapak bilang mani nggak dipakai, berarti dari air mani. Oke, sudah selesai ini. Sekarang kita ke ayat 7. Ya, sekarang kita ke ayat 7. Ayat 7, oke. Iya, air mani. Tadi saya sebutkan, sebentar. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ayat 6 itu merujuk pada air mani yang keluar dari laki-laki. Nah, sementara ayat yang 7 ini merujuk pada air yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Ini lebih tepatnya menyebutkan bahwa posisi ovarium itu ada di situ, udah gitu aja. Oke. Udah diam dulu yang lain Pak. Yang lain diam dulu tolong Intinya Pak. Ayat 6 itu merujuk kepada laki-laki dan ayat 7 merujuk kepada perempuan. Oke. Udah lagi orangnya dokter. Iya. Berarti kita kunci sebentar Pak Bom. Sebentar biar jelas dulu. Sekarang kita kunci. Berarti ayat 6 itu laki-laki, ayat 7 perempuan, benar Pak Ali? Iya. Oke. Berarti ovarium. Berarti ovarium. Sekarang saya tanya Pak Dokter, ovarium terletaknya di mana Pak Dokter? Silakan. Di mana? Letaknya di antara tulang punggung dan tulang dada, apa tulang punggung dan tulang jidat? Iya, oke. Pak Leon, jelaskan Pak. Jelaskan, silakan Pak. Dokter aja. Oke. Saya jawab ya. Yang di antara tulang punggung ya dan tulang dada itu adalah paru-paru kiri, paru-paru kanan, dan jantung. Ya, ovarium itu sendiri letaknya itu ada di ujung vagina apa di bawah. Kalau dari pusat nggak jauh lah. Itu iya. Di bawah ayatnya itu. Di bawah berarti. Sebentar Pak Marban, sebentar jangan ikut-ikut dulu Pak. Berarti tulang punggung dan sulbi ini dekat vagina atau tidak? Ya jauh dengan vagina Pak. Kalau vagina di bawah. Kalau tulang dada ya di atas dia posisinya. Berarti di bawah tulang dada itu ada hati, liver ya. Liver, dia melindungi liver juga. Oke, berarti tidak ada hubungannya sama sekali dengan tulang sulbi dan tulang dada ya, vagina Pak Dokter ya?
Saya pastikan tidak. Kalau saya tanya Pak Dokter, kalau ada orang yang berpikir tulang punggung, sulbi dan tulang dada ini adalah dekat vagina atau yang mengeluarkan ovarium, apakah bisa dipastikan orang itu waras atau tidak Pak Dokter? Saya tidak bilang begitu, tapi tulangnya. Bukan, ini tadi berkenan, sorry Pak Ali, ini berkenan dengan si penunggang kuda. Tadi dia bilang kita bicara pakai otak yang waras. Iya. Mengenai ini, maaf ya Pak Ali. Nah, saya mengatakan tidak bilang waras atau tidak, tetapi kalau menyatakan demikian itu pemahaman keilmuan yang salah. Oke. Salah. Berarti tidak waras bagi saya. Bagi saya keliru dan tidak waras. Bukan saya yang bilang ya. Saya yang bilang karena saya ngomong begitu Pak Dokter, saya ngomong begitu karena berkenan sama penunggang kuda. Tadi kita sudah sepakat. Kita bertanya jawab dan diskusi pakai otak dan cara berpikir logika yang waras. Ya. Itu Pak. Tuh ada tuh, coba Pak Lidara. Jadi yang tadi Bapak siapa nih Pak Ali Dokti itu sudah salah juga. Itu yang kemenak aja Pak, yang kemenak bawah Pak, paling bawah. Ya, sabar-sabar. Oke. Tahu ya. Oh ini tafsir. Turun. Turun lagi. Turun terus. Lagi. Jadi kemenak aja. Terus. Ya gini Pak penggugat. Nggak pasti nggak mau tafsir. Pak Ali juga nggak terima tafsir Pak. Yang mana? Oh kejauhan. Kelewat. Lihat yang dari itu Pak, yang dari Indonesia, Kemenak RI, Kementerian Agama Indonesia. Seperti yang di WA itu loh. Sepertinya begitu, tapi bukan seperti itu. Bukan ya? Bukan. Kembali ke atas ini. Malah ke atas. Agama Saudi. Iya, sepertinya begitu, tapi tidak seperti itu. Sabar, Pak. Kementerian Agama Indonesia, Pak. Gimana? Ini paling atas. Ya itu udah. Di bawah atau yang pertama yang mana nih? Bawah. Sekarang turun. Pak Ali percaya nggak dengan tafsir Kemenak ini Pak Ali? Turun. Pak Ali. Pak Ali percaya percaya nggak dengan tafsir Kemenak ini? Percaya nggak? Lagi. Ya percaya gitu aja. Oke. Mana? Tidak ada sini. Yang di atas apa? Itu ulama besar apa? Terus lagi. Ada nih. Percaya mengusipkan soal tafsir aja. Nah, itu dia Pak. Itu dia. Nah, tampil itu. Baca ini ayat 7 punya nih. Oke, silakan. Bapak tadi bilang perempuan toh, padahal sini laki-laki perempuan ini. Coba lihat baca dulu. Ya. Silakan. Ayat 7 punya nih. Apa baca, Pak? Silakan Pak, baca. Ya. Itulah sperma yang keluar dari antara tulang punggung laki-laki dan ovum yang keluar dari antara tulang dada perempuan. Campuran. Stop dulu Pak, stop dulu. Sebentar Pak, sebentar. Berarti Bapak kalau naik motor nggak boleh boncengan Pak. Pasti hamil yang perempuan Pak. Bener nggak? Iya. Betul ya. Tabrakan. Ya, sudah. Oke, Pak Ali, gimana Pak Ali? Udah jelas itu, Pak. Kalau masih nggak jelas, bingung kayak. Jadi begini Pak Ali, saya cuma mau tegaskan ya. Penunggang kuda tadi ya kan berdiskusi sama saya, dia bilang pakai logika, pakai akal waras, pakai otak yang waras. Tadi saya juga
Saya juga dengar itu nyimak yang masalah makanya bulan terbelah itu juga. Makanya maaf Pak. Bagi saya sendiri itu nggak penting. Soalnya saya sendiri, saya pribadi, saya sebagai seorang yang Muslim sendiri tidak pernah berusaha untuk membuktikan apakah bulan itu terbelah atau tidak. Itu nggak ada kaitannya sama iman. Saya tahu, saya bisa saya melihat bukti terbelah atau tidak itu ya tidak mengurangi iman saya soalnya. Iya. Oke, saya setuju Pak. Ya jadi maksud saya gini Pak Ali, tadi saya cuma mau menegaskan bahwa tadi Pak Ali menyaksikan sendiri, jadi nanti di luar jangan di framing ya. Tadi Pak Ali menyaksikan sendiri bahwa si penunggang kuda ini menantang saya bicara bahwa harus pakai otak waras dan pakai logika. Makanya sekarang saya pakai otak waras dan logika. Jika dia berkata dengan tidak otak waras, berarti dia tidak waras otaknya. Benar nggak Pak Ali? Ya, anggap aja gitu. Ya, oke. Ya, lanjut. Yang lain silakan. Jadi begini Pak Ali, tadi itu kenapa sampai ke Marban mana? Loh, kok tiba-tiba hilang? Hilang sinyal. Kena jin dia, jin Zahira. Marban. Berarti rezeki saya nih, gantikan Pak Marban nih. Saya diam dari tadi. Ya benar-benar, silakan Pak Mordecai, silakan. Waktu punya Pak Mordecai. Ya, begini, saya coba menyimak tadi pernyataan Pak Ali ya, bahwa itu tidak penting misalnya bulan apakah pernah terbelah atau tidak gitu Pak ya. Maksudnya begini. Tidak mengurangi iman. Tidak penting, tidak diwajibkan bagi saya untuk membuktikan apakah dulu pernah terbelah, benar apa enggak nih? Nah, itu. Oke. Saya paham. Jadi itu karena tidak diwajibkan, makanya saya juga tidak pernah berusaha untuk membuktikan. Saya enggak pernah baru ngomong. Aduh, coba satu-satu. Saya selesaikan dulu lah. Kena air mani terpancar, enggak Pak Mordecai, saya cuma bilang Pak Marban kena air mani terpancar, Pak Mordecai, silakan. Baru ngomong udah ditembak. Hamil itu Pak Marban. Saya selesaikan dulu sebentar ya. Tadi Pak Marban kan terpental. Nah ini tanggung nih, saya selesaikan dulu sebentar aja. Saya minta waktu sebentar aja teman. Saya mohon. Janganlah dipotong-potong ya. Udah ngomong lah. Aduh. Sudah. Jadi begini. Saya kan coba memahami dulu perkataan Pak Ali tadi. Jadi supaya saya tidak salah menanya gitu loh. Ya, jadi, betul. Nah, oke gitu ya. Jadi sebenarnya anggapan Pak Ali itu begini, tidak diwajibkan untuk mengetahui, untuk membuktikan apakah bulan itu pernah terbelah atau tidak, walaupun dinyatakan bahwa itu mukjizat gitu ya. Iya. Ya, oke. Jadi begini Pak Ali, apakah kita tidak lebih baik mengetahui untuk ajaran yang benar, ya, bahwa kita harus membuktikan bahwa betul nggak ajaran itu benar atau tidak, sehingga mukjizat itu benar atau tidak, sehingga kita bisa menilai ini ajaran ini benar atau tidak gitu loh. Jangan-jangan bukan misalnya begitu kan, atau iya gitu kan. Dan saya kira kita selisih pendapat begini. Kalau bagi saya justru kita harus wajib tahu supaya kebenaran yang kita imani ini benar-benar suatu kebenaran. Jangan sampai hanya mengimani saja gitu loh, Pak. Gimana? Ya. Ya bagus itu. Ya, bagaimana? Ya, menurut Bapak bagaimana? Ya bagus, saya setuju. Setuju Pak ya. Nah, kenapa Bapak kenapa Bapak kira-kira tidak berusaha untuk cari tahu benar atau tidak ini? Mukjizat ini benar-benar pernah terjadi, atau kalau tidak pernah terjadi kan bohong Pak. Kalau pernah terjadi berarti kan jujur. Kalau yang bohong kan berarti bukan kebenaran. Nah, kenapa Bapak tidak ada mencari kebenaran itu Pak? Benar terjadi atau tidak gitu? Mencari kebenaran itu kan ibaratnya dengan kata lain kita menunjuk, dengan kata lain pribadi saya seolah ragu. Sementara sementara saya sama sekali tidak ragu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi saya. Jadi sekalipun saya tidak membuktikan, ya udah saya percaya aja gitu aja. Oh, percaya aja, imani saja gitu.
Berarti kalau seandainya gini, seandainya bulan itu tidak pernah terbelah dan mukjizat itu ternyata tidak benar, berarti kita mengikuti yang salah gitu Pak. Bapak tidak peduli. Bumi datar juga nggak apa-apa. Bumi datar juga. Meskipun ya. Enggak. Gimana Pak? Iya. Ya. Iya. Oh gitu. Oke, terima kasih. Meskipun seumpama dibuktikan bahwa bulan itu belum pernah terbelah sama sekali, itu saya tetap percaya bahwa dulu pernah terbelah katanya. Terbelah. Oh, oke. Saya menghargai Pak, saya hargai. Jadi bagi Bapak, misalnya nih Pak, tidak pernah terbelah, berarti kan Bapak mengikuti ajaran yang salah gitu kan? Bapak juga tidak peduli gitu Pak ya? Yang penting Bapak imani gitu ya? Iya. Betul Pak ya? Oke, terima kasih. Silakan lanjut yang lain.